It's the thought of being young when your heart's just like a drum beating louder with nowhere to Hai go. guys, saya Nadila Beleni Putri. When it all seems Hai, like saya so Chandra Khalifah. Hai, saya Padilla Puraidi. Hai, saya Desita Heriani. Hai, saya Astriani. Hai, saya Muhammad Fauzan Iqbaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengelola Perubahan Organisasi, Inovasi, dan Sumber Daya Manusia. Baik yang terhormat Ibu Yusi Resita Pajaria SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh presenter pertama, yaitu Saudari Deswita Herliani. Kepada Saudari Deswita Herliani saya persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar. Manajer yang efektif harus memandang pengelolaan, perubahan sebagai tanggung jawab yang utuh. Organisasi yang gagal merencanakan, mengantisipasi, dan beradaptasi dengan akurat terhadap perubahan cenderung tidak akan bertahan. Selanjutnya, pendekatan pengelolaan perubahan alternatif ada 3. Yang pertama, mengelola perubahan melalui kekuasaan. Yang kedua, mengelola perubahan melalui alasan. Dan yang terakhir, mengelola perubahan melalui pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter kedua, Anissa Nurul Khalifah. Pada Anissa kami persilakan. Oke, baiklah guys, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi tadi, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran dalam pengelolaan perubahan. Yang pertama itu menghilangkan pembelajaran lama, yang kedua memasukkan pembelajaran baru, yang ketiga memantapkan perilaku yang telah dipelajari. Next slide. Selanjutnya itu ada agen-agen perubahan. Yang pertama itu ada agen perubahan dari luar, yang kedua agen perubahan dari dalam, yang ketiga agen perubahan luar dalam. Manajer cenderung mencari jawaban dalam solusi tradisional dan membuat intervensi agen perubahan seringkali diperlukan. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Padilla Puraidi. Selanjutnya yaitu penolakan terhadap perubahan. Yang pertama itu prospek perubahan itu dapat membawa kekuatan, kecemasan, dan penolakan. Yang kedua itu semakin signifikan perubahan dalam struktur, tugas, teknologi, dan aset-aset manusia, semakin kuat ketakutan, kecemasan, dan penolakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter keempat. Oke, saya akan menjelaskan tentang alasan penolakan individu terhadap perubahan. Yang pertama, ancaman kehilangan posisi atau kekuasaan. Kedua, ketidakamanan ekonomi terkait pekerjaan. Ketiga, kemungkinan perubahan hubungan pertemanan. Keempat, ketakutan manusia yang alamiah terhadap ketidaktahuan. Yang kelima, gagal mengenai atau diinformasikan tentang perlunya berubah. Selanjutnya, halangan-halangan organisasi untuk berubah. Yang pertama, orientasi profesional dan fungsional. Yang kedua, kesulitan struktural membuat alanan alamiah. Yang ketiga, perubahan dianggap ancaman. Yang keempat dan yang terakhir, kegagalan perubahan sebelumnya menciptakan aura dan dongeng. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter yang kelima. Selanjutnya strategi mengatasi penolakan untuk berubah. Individu dan organisasi harus memiliki alasan untuk berubah dan semakin banyak orang pada seluruh tingkatan hierarki yang terlihat dalam perencanaan, implementasi, dan monitor berubah. Semakin besar kemungkinan perubahan akan berhasil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu maraknya diskusi terbuka dan adanya kemudahan mengakses informasi dan data. Yang kedua yaitu visi yang jelas diungkapkan. Dan yang ketiga yaitu penekanan yang kuat pada saling ketergantungan pentingnya setiap orang atau unit. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu model untuk mengelola perubahan organisasi. Yang pertama yaitu kekuatan berubah dari luar. Yang kedua yaitu kekuatan berubah dari dalam. Yang ketiga hasil-hasil kinerja. Yang keempat diagnosis permasalahan. Yang kelima pemilihan cara. Baiklah, kembali ke moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4 yang berjudul Mengelola Perubahan Organisasi, Inovasi, dan Sumber Daya Manusia. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say